Ya. Jadi tadi dalam paparan Bapak ada satu istilah learning experience program gitu ya. Saya dari kata-katanya tertarik nih. Seperti apa sih kita bisa mengelola ya experience dalam pembelajaran ini gitu Pak. Mungkin Pak Irfan bisa share lebih lanjut mengenai learning experience program ini. Silakan. Ya, mungkin konteksnya begini Pak Yudi. Ya, saya pikir Lakindo uh, juga familiar dengan konsep customer experience gitu kan ya. Artinya bagaimana orang membeli produk gitu kan ya. Ada experience tertentu, nggak cuma sekedar dapat barang, tapi adalah mulai pada saat kita ngajuin proposal, pada saat dia on board beli produk, memakai pertama kali ada experience yang dia dapat, sampai kemudian post purchasing gitu kan ya. Nah sama sebenarnya dalam konteks learning, kita bergeser hari ini dari learning management system menjadi learning experience program gitu. LMS menjadi LSP. Kalau LMS kan biasanya ya ada platform lah gitu ya. Orang mau belajar, mau ikut belajar apa, pilih klik di sana gitu kan ya. Nanti pendaftaran, proses gitu ya. Ada yang LMS-nya langsung ada link untuk belajar. Tapi kan ada istilahnya kalau mungkin LMS sederhana, proses pendaftaran begitu kan, approval gitu ya, topik-topiknya apa aja, katalognya apa aja, itu LMS yang konvensional lah gitu. Nah itu kan LMS ya. Tapi kalau LXP, LMS-nya dieksplor lebih banyak Pak, ditambahkan. Jadi nggak hanya itu. Jadi kalau for example lah, di sana dia bisa pada saat dia apply gitu kan ya. Nah, bagaimana dia bisa katakanlah dapat komen pada saat dia apply, kemudian keluar push email atau push notification ya dari katakanlah dari Maybank Academy, selamat Pak, program Anda ikuti. Oh saya jadi jelas nanti caranya kayak gini ya, nanti keluar di WA Bapak gitu. Nah, nanti Bapak tinggal masuk ke sini ya. Nah, enjoy program Anda kayak gitu. Oke. Nah, begitu program selesai, program ya Anda ya kayak kita ke Gojek Pak, mau beli Oh barang iya atau iya apa, iya. dia kasih bintang ya, bintang berapa gitu kan ya. Dia bisa kasih komen gitu ya. Kemudian kalau mau kasih komen silakan berikan komen gitu. Macam Hmm. gitu. Jadi ada unsur nggak cuma sekedar gua selesai training ya udah gitu. Iya iya Ya, iya gitu. iya. Dia Ada bisa feedbacknya gitu Pak ya. ada feedbacknya, tapi semua ada di sistem atau di platform tadi. Oke Ada oke. di platform tadi. Sehingga membuat contoh-contohnya menarik, dan apalagi kalau sampai itu selesai, kemudian dari by push notification dari Maybank Academy atau bahkan dari bot menyampaikan uh, well done, Anda sudah menyelesaikan program ini, tolong di-share dan bermanfaat kayak gitu. Ya, gitu sih Pak. Oke Pak, clear Pak. Makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfandi. Yes, ini masih ada. Halo. Waktunya masih boleh nggak nih? Ada satu dari Ada satu nih dari Bu Melati. Boleh Pak, jawab singkat aja Pak. Ada dari Bu ya, Melati tadi. ya, pertanyaannya adalah bagaimana indikator dan program apa yang paling Ya, betul. efektif? Ya, tentunya kita ada pengukuran-pengukuran ya. Indikator-indikator ini tentunya dari segi, untuk saya bicara training development secara tim dulu ya, nggak hanya bicara untuk satu topik dulu. Indikator-indikatornya tentunya kita bisa melihat dari segi bahasanya kalau di bank itu cost income rasio gitu kan ya, atau kalau kita menyebutnya adalah profit by people's cost gitu. Itu kita selalu lihat. Ya absolutely ini not impact dari by training, tapi ini adalah training salah satu intervensi yang menggunakan biaya yang akan dilihat di situ. Itu bisa kita tampilkan di KPI kita. Tapi kalau untuk training, kami tidak semua training kami pakai ROTI ya, return on training investment. Ini Bapak Ibu, Pak mau diukur Pak, trainingnya banyak banget, tentunya training yang sifatnya investasi besar kita ukur. Kita udah training ini hasilnya gimana, khususnya sales ya. Kalau sales itu gampang dulu. Kalau pabrik itu bisa dilihat. Kalau trainingnya sifatnya ke ini. Tapi kalau trainingnya sifatnya soft skill kan nggak bisa. Nah itu biasanya kami punya namanya komite, Human Capital Committee. Human Capital Committee ini meeting setiap bulan. Nah, tapi paling nggak nih nge-review training itu paling nggak 2 kali setahun. Apa yang sudah dilakukan, training-training yang besar, impact-nya gimana? Nah itu sifatnya kualitatif, dikasih komen oleh BUD, itu diberikan, dilanjutkan apa enggak. Gitu sih Pak. Jadi ada kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Gitu sih Bu Melati, mudah-mudahan menjawab. Ya.
Pak Irfandi menarik, terima kasih insight-nya Pak, banyak ide-ide tapi memang betul Pak ya, itu tidak bisa copy paste ya, pastinya harus menyesuaikan dengan, apalagi ini yang disampaikan Pak Irfandi kan dari industri bank ya, sementara saya di industri manufacture ya, tapi ada beberapa mungkin insight yang menarik Pak, salah satunya mungkin saya Chris, tadi juga saya di chat tanyanya, Chris mungkin bentuk organisasi dan timnya tuh seberapa banyak ya Pak, tim Bapak ini ya, untuk bisa mengcover dan mengeksekusi program-program yang saya lihat cukup complicated ya, learning ekosistemnya cukup banyak gitu ya, itu pasti harus dieksekusikan Pak ya. Nah tim ini seperti apa, terus ini seperti apa, mungkin boleh di-share. Terus yang keduanya Pak, learning ekosistem yang Bapak bangun ini berapa lama ya sehingga bisa running well ya, atau mungkin sampai sekarang juga masih masih struggling ya untuk bisa mewujudkan itu, atau seperti apa, mungkin bisa di-share lagi. Mungkin tadi saya melihatnya banyak success story-nya sudah banyak ya. Sebenarnya di balik itu pasti ada painful-nya Pak ya, ada perjuangannya di situ ya Pak. Mungkin boleh di-share jadi painful-nya apa dan bagaimana Bapak dan tim itu bisa bisa cover ya, bisa menghadapi tantangannya itu Pak. Boleh Pak di-share lagi Pak. Terima kasih Pak Ivan. Ya, silakan Pak Irfandi. Ya Pak Randy, saya Pak Hikmat nih ya yang bertanya. Mungkin izin Pak Randy ya langsung jawab ya. Tadi Pak Hikmat bilang Pak manufacturing. Pak Hikmat, saya sebelum di bank itu di pegang 7 pabrik. Jadi sudah sama. Jadi kalau ditanyakan, sama aja. Artinya saya pernah pegang 7 pabrik ya, 3 di Indonesia, 3 di Malaysia, 1 di Filipina. Saya di pabrik, saya di Cikarang. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, Pak Hikmat khususnya, jadi artinya don't limit yourself karena pabrik, tapi kembali lagi kebutuhan dan cara. Karena pabrik kan banyak blue collar. Nah, jadi saya gini nih, saya dulu mikir gini, kalau pabrik nggak mungkin belajarnya di mana ya. Nah, waktu itu saya coba buat, waktu itu di pabrik saya di Kraft di Padalarang. Pada saat masuk ke ruang dia ganti baju, ada rest area mereka, gitu kan, ada di corner, itu kita buat pojok belajar, gitu. Kita buat pojok belajar. Mereka di situ, nah aksesnya lebih kepada ya tadi ya. Kalau waktu itu kan belum cukup banyak smartphone ya. Waktu itu ini 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu ya. Hari ini kan udah booming. Nah, apakah masih perlu apa enggak tergantung situasi. Tapi intinya adalah kita bisa meng-create learning platform di mana mereka bisa dibuat fun gitu ya. Walaupun orang pabrik, Pak. Gimana caranya? Nah, itu bisa. Caranya adalah salah satunya podcast. Nah, ini saya boleh sharing ya, Pak Hikmat ya. Podcast itu kadang-kadang dengan hal sederhana. Hal sederhana, saya ini bicara konteks mungkin saya ambilnya orang sales ya gitu ya, karena saya ingin mendorong waktu itu bagaimana orang sales semangat kerja tiap pagi, karena kadang-kadang sales itu tiap pagi itu lelah, gimana dia mau semangat karena dia start difficult kan harinya, begitu kan Pak Hikmat ya. Nah, jadi pagi-pagi tiap Senin gitu ya, tiap Senin itu saya bagikan lewat WA beredar plok gitu kan ya, kutipan-kutipan yang mereka bisa baca yang nggak panjang. Kemudian kita buat cerita atau dibuat sebuah video pendek cuma 2 menit tentang podcast, bagaimana si Kolonel Sanders itu bisa mensukseskan Kentucky Fried Chicken gitu. Dimana kemudian jadi Michael Jordan ya gagal dan jatuh. Nah, tergantung apa yang mau dikembangkan. Kalau kita mau ngomong quality, ngomong sesuatu pagi. Nah, itu sebenarnya nggak ada duitnya, bisa dikatakan nggak ada duitnya. Konsisten dan menggunakan jalur WA ya, WA group seterusnya. Nah, itu sih sebetulnya Pak Hikmat. Jadi banyak cara yang sebetulnya tanpa biaya besar yang bisa melakukan sesuatu ya dalam membentuk culture dulu, membentuk satu ide gitu ya. Kecuali kalau memang dikatakan yang segala macam tadi dikatakan tadi, Pak, tim Bapak berapa besar yang segala macam ya karena karyawan saya 11.000 gitu kan ya. Jadi tim saya juga kalau dikatakan besar banget enggak lah ya, untuk tim learning berapa ya, 15 lah paling, nggak banyak kok, nggak buat ukuran 11.000 nggak banyak, cuma 15. Tapi kan tadi itu kita bekerja dengan para tim ya programmer yang lepasan gitu ya, yang datang ya, baik yang apakah magang dan seterusnya, itu yang dibuat. Tadi dikatakan tadi Pak, membangun learning ekosistem, learning culture-nya udah kebentuk cukup panjang ya, tapi dikatakan tadi ya banyak pembaruan ini baru dalam waktu mungkin 3-4 tahun terakhir. Sebelum pandemi kita banyak kencengin podcast gitu ya, banyak melakukan kemudian YouTube,
banyak melakukan tadi program-program sosial media, itu mungkin baru 4 tahun terakhir lah yang kita kencangkan. Yang lama kan karena bank itu sangat konvensional ya, banyak sekali yang sifatnya adalah onsite. Itu sih Pak. Nah, kemudian tadi pertanyaan terakhir dari Pak Hikmat, Pak, painful-nya Pak, ya tadi itu Pak. Ya kita udah buat program, ya ternyata ya kembali lagi kita belajar aja. Tidak semua program gitu ternyata berhasil kan. Kita buat begini ternyata, contoh lah, saya pernah buat podcast yang lihat sehari nggak banyak gitu. Nah orang Indonesia itu kan harus dipaksa. Ya udah, ya kita umumin aja, yang lihat podcast diumumin aja, itu menjadi poin sistem. Kadang-kadang dibuat fun, yang lihat podcast nanti dibuat pertanyaan, jawabannya ada di podcast itu, gitu kan ya. Nah itu bisa dibuat fun. Tapi kadang-kadang orang Indonesia kayak gitu, ada yang menarik, ada yang enggak, terpaksa dibuat wajibin aja. Pokoknya tiap pagi sekalian perjalanan ke kantor atau apa gitu, naik kereta atau apa, dengerin podcast cuma 5 menit kok, bagi sholat subuh sebelum ini 5 menit dengerin sesuatu. Ya kayak gitu aja, diwajibin gitu. Ya terpaksa dibuat begitu, makin lama menjadi kebiasaan kan. Gitu sih Pak. Jadi memang realitasnya nggak semua kita dapat kirakan ini bagus, ternyata nggak semua itu bukan dibutuhkan, cocok dengan stylenya mereka gitu. Ya, tapi terpaksa dilakukan itu. Itu sih contoh-contoh painful-nya gitu. Itu ya Pak Hikmat, dan menjawab